Pernahkah Anda berpikir, kenapa manusia bisa sakit? Sakit itu sebetulnya kondisi apa? Dan bagaimana caranya supaya kita tidak sering sakit? Tonton video ini sampai habis ya. Pada video sebelumnya, saya membahas mengenai detox batu liver dan empedu dan berserta kiat-kiatnya kesehariannya. Buat kalian yang masih penasaran dan belum nonton, nanti saya akan berikan linknya pada deskripsi video pada kali ini. Nah teman-teman, pada hari ini saya akan membahas mengenai mengapa kita bisa sakit. Apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita sedang sakit? Buat teman-teman sekalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTube kami, saya ucapkan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story ini membahas mengenai kesehatan, healthy lifestyle, tips-tips sehat. Buat teman-teman yang tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan subscribe channel kami, kemudian nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update-update terbaru dari video-video kami berikutnya. Semua konten yang ada di sini adalah hasil saya dalam mempelajari buku The Amazing Liver and Gallbladder Flush oleh Andrea Moritz. Konten ini merupakan sharing dan bertemakan edukasi, jadi tidak untuk menggantikan konsultasi medis dengan tenaga kesehatan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi dari konten yang kami berikan pada hari ini. Banyak orang percaya bahwa batu liver itu hanya terbentuk di kantung empedu saja. Tapi sebetulnya lebih banyak terkandung pada organ liver kita. Nah teman-teman yang sudah menjalani detox mungkin atau pertama kali saya menjalani detox ya, orang-orang tuh pesimis gitu. Ini beneran batu enggak? Batu empedu, beneran batu liver enggak? Buat kalian yang penasaran itu bener apa enggak, boleh dicek ke lab. Kalau teman saya seorang dokter mengikuti program ini juga dan dia confirm bahwa yang keluar itu adalah benar batu empedu dan batu liver. Begitu teman-teman. Nah 20% populasi penduduk di dunia ini membentuk yang namanya batu empedu. Solusinya apa biasanya kalau kita udah ketahuan kayak gini? Kalau baru dikit ya udahlah biarin aja nggak apa-apa, masih sedikit kok gitu ya. Tapi kalau sudah akut dan meradang biasanya tindakannya adalah disarankan untuk operasi gitu ya. Dan amazingnya liver kita ini meskipun sudah kekurangan fungsinya 60%, dia masih bekerja dengan normal. Biasanya kalau standar tes kita ngetes organ liver gitu ya, itu baru jelek kalau misalnya fungsi liver kita itu sudah sangat parah. Misalnya ada mengalami sirosis, fatty liver, baru ketahuan gitu. Kalau dalam kondisi yang belum sakit parah betul, maka dia akan baik-baik saja dan tidak akan terdeteksi penyakitnya. Masalahnya liver ini baru ketahuan kalau sudah parah gitu kan. Nah apakah kita akan menunggu sampai parah baru kita memperbaiki diri? Kan tidak ya teman-teman. Pada tes yang normal itu biasanya tidak bisa ketahuan adanya batu empedu pada organ liver kita. Baru sekelas University of Johns Hopkins yang bisa mendeteksi adanya, mereka sebut dengan istilah batu empedu intrahepatik. Jadi itu ada alat dicek, jadi di organnya liver kita itu kelihatan agak membesar gitu ya. Dan itu ada kayak benjolan-benjolan. Dan itu di tengahnya adalah bentuknya batu gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit normal itu kita tidak pernah bisa disebut bahwa ada batu di liver kita seperti itu. Suatu penyakit itu biasanya terjadi karena suatu halangan. Misalnya nih, kalau kita ikat pembuluh darah kita gitu ya, lama-lama memerah di sini kan ya. Terus kita akan kekurangan oksigen, terus lama-lama dia akan mati, seperti itu. Nah, teman-teman, ketika kita mengalami suatu hambatan, misalnya pembuluh darah, kita itu ada blockage ya, ada mungkin lemak atau apa, sehingga menghambat laju aliran darah, maka tubuh kita akan kekurangan oksigen, kemudian kekurangan nutrien. Jadi zat-zat makanan itu yang akan lewat itu terhambat sehingga ada sel-sel yang kekurangan oksigen dan kekurangan nutrien. Nah, ketika sel-sel tubuh kita yang tadi tidak mendapatkan suplai oksigen dan suplai vitamin, mineral dan sebagainya, itu akan mengalami suatu kondisi mempertahankan diri supaya tidak mati.
ya. Dengan cara apa? Dengan cara memetabolisme kembali hasil residu dari metabolisme sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya ya, analoginya kita lagi di gurun pasir. Kita kehabisan air. Kemudian kita kebelet kencing. Kita tadah kencing kita, terus kita minum kembali. Itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita untuk tidak mati. Meskipun pada akhirnya kita akan mati, cuma kita akan hidup lebih lama. Seperti itu. Banyak orang percaya bahwa mekanisme pertahanan diri tubuh, survival itu sebagai penyakit autoimun. Autoimun adalah kondisi di mana tubuh menyerang dirinya sendiri atau bunuh diri gitu ya. Berikutnya, selevel lebih atas dari autoimun adalah kanker. Kanker adalah kata-kata yang paling menakutkan di dunia ini ya teman-teman. Apa sih itu kanker? Kanker itu adalah kondisi tubuh menumbuhkan suatu jaringan atau aliran darah baru untuk mendapatkan oksigen dan asupan makanan dari luar. Kenapa? Karena sebetulnya sel kanker ini adalah sel-sel yang lapar akan oksigen. Karena di dalam tubuh itu dalam kondisi yang sangat toksik, yang banyak racun, sehingga sel-sel tubuh ini tidak mendapatkan nutrien, vitamin, dan juga oksigen yang cukup. Sehingga dia merupakan mekanisme pertahanan diri untuk menumbuhkan dirinya. Nah, kanker ini selnya itu semakin tumbuh secara tidak beraturan dan tidak bisa ditahan, sehingga berbahaya ya buat kita. Contoh lain adalah konstipasi ya. Konstipasi adalah kondisi tubuh kekurangan serat, kekurangan cairan, sehingga dia menyerap kembali cairan di dalam feses kita. Jadi feses yang isinya racun, toksin yang harusnya keluar itu diserap kembali. Sehingga apa? Sehingga biota di dalam usus kita ini tercemar ya oleh toksin ini. Jadinya apa kalau sembelit parah? Pertama, kita akan mengubah mood kita. Kita tidak bahagia, kemudian mood kita jelek, kemudian insomnia, dan juga banyak sekali masalah dengan sembelit ini. Batu ginjal dapat menyebabkan menghambat kencing kita keluar dari saluran urinary kita ya, sehingga bisa menyebabkan gagal ginjal dan infeksi saluran kencing. Penambahan mineral-mineral tertentu pada tubuh kita menyebabkan kita menjadi retensi cairan, sehingga tubuh kita membengkak, berat badan kita bertambah, tekanan darah tinggi, hipertensi, dan sebagainya. Kemudian berikutnya paru-paru. Ketika kita ada toksik masuk ke dalam paru-paru kita, maka secara mekanisme pertahanan tubuh kita akan membentuk lendir ya. Lendir-lendir ini akan memblokade saluran pernafasan kita sehingga kita sulit bernafas. Dan kalau diterus-teruskan kita bisa menjadi pneumonia. Kondisi serupa terjadi pada liver kita. Kalau kita berhasil menyingkirkan batu-batu empedu dengan proses kemarin yang saya jelaskan, itu ada berjuta-juta sel tubuh kita yang seperti terbebas dari penjara. Dia bisa menghirup udara segar sehingga tubuh menjadi kembali seperti semula, tubuh menjadi lebih sehat. Banyak orang yang sakit kronis itu kalau mau dicek dan mau detoks sebetulnya mengeluarkan batu empedu yang sangat banyak. Tapi batu-batu empedu yang terdapat di dalam liver itu tidak terdeteksi dengan alat. Kenapa? Karena konstituennya adalah cairan liver itu sendiri ditambah dengan kolesterol atau lemak. Beda dengan batu empedu yang berada di kantong empedu. Itu kita ada konstituennya adalah kalsium. Dan kalsium inilah yang terdeteksi pada alat USG. Biasanya kalau di USG itu kelihatannya livernya itu putih ya warnanya. Itu kita sebut dengan fatty liver. Nah kalau kondisi fatty liver gitu biasanya dibilang apa? Apakah disuruh detox mengeluarkan? Enggak ya, biasanya tidak diapa-apain ya teman-teman. Nah kemudian organ liver ini bisa mengumpulkan sekitar 20.000 biji batu sebelum akhirnya dia mati lemas. Sayang sekali ya teman-teman, organ liver ini adalah organ yang sangat penting pada tubuh kita. Tapi once kita didiagnos oleh fatty acid atau apa itu kayak nothing we can do gitu. Kadang kita belum tahu kita harus ngapain gitu. Bahkan di alat MRI sekalipun itu kita tetap tidak kelihatan di dalam liver kita itu ada batu. Cairan empedu adalah cairan pahit di dalam liver kita yang berwarna hijau, ada yang kekuningan, yang berfungsi untuk mencerna lemak, protein, dan kalsium. Dan yang kedua adalah menjaga kadar lemak dalam batas normal di dalam tubuh kita. Pertanyaannya, bagaimana batu empedu tadi ya, yang banyak tadi itu bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan kanker.
Jawabannya adalah batu-batu tersebut menghambat kinerja tubuh kita. Dengan mengeluarkan batu-batu tersebut dalam tubuh kita, maka kita membantu organ liver dan kantong empedu untuk bekerja seperti kembali ke posisi normal lagi. Sehingga tubuh kita menjadi lebih bugar, kemudian tubuh kita juga semakin terinteraksi satu sama lain ya. Tidak ada halangan-halangan lagi. Jadi setelah efek detox yang saya rasakan, setelah itu tubuh menjadi bugar, lalu halangan-halangan minor seperti pusing, sembelit, kemudian pegel-pegel yang kecil-kecil ya itu semuanya hilang. Enak sekali di tubuh saya rasanya, jadi tubuh saya tuh diriset kembali seperti normal. Jadi ketika kita anggap diri kita sakit, seperti ketika kita pusing, sembelit dan sebagainya, aku enggak enak badan karena aku lagi pusing atau lagi sembelit, itu mungkin sebetulnya kondisi tubuh kita sedang banyak toksin di dalam tubuh. Nah biasanya nih kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Kita akan mencari obat untuk meredakan symptoms atau gejala itu. Padahal mungkin masalahnya itu lebih besar dari hanya pusing, karena pusing itu hanya pertanda. Harusnya kita akan mencari akar masalahnya di mana dan kita perbaiki. Buat saya, menurut saya sekarang halangannya adalah di batu-batu itu. Ketika batu itu hilang dari tubuh saya, maka kondisi tubuh saya itu kembali menjadi lebih baik. Nah, buat teman-teman sekalian di sini, saya ajak kalian untuk berpikir, ketika kita sakit, apakah necessarily kita akan langsung put obat-obatan di dalam tubuh kita? Padahal ketika kita meminum obat, kembali lagi kita memberatkan kinerja liver kita. Padahal dia sudah minta tolong nih ya, tolong gitu. Karena saya banyak toksin, kita tambahin lagi toksin baru, seperti itu. Penyakit adalah suatu anugerah buat kami saat ini memaknainya. Kenapa? Karena kalau suami saya tidak sakit, maka kita tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, kita tidak menerapkan pola hidup yang lebih baik, kita tidak sadar bahwa selama ini pola hidup saya tidak benar, makan saya tidak benar, dan semoga video hari ini bermanfaat buat kalian-kalian yang baru pertama kali nonton channel ini. Saya ucapkan selamat datang. Silahkan subscribe channel kami, kemudian nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update-update video dari kami. Saya Santi dari Bensan Story, terima kasih dan sampai jumpa.